konten sama nyokap gue ternyata beneran boom. Langsung dari situ viewers gue yang tadi cuma 200.000, 300.000, dalam sebulan kurang gue bisa nembus di viewers 3 jutaan sekian. Sebulan di TikTok itu sama nyokap gue. Gue karena aku nyokap gue bikin konten harusnya. Iya karena nyokap gue mah mengakui, bukan karena gue, karena nyokap gue naikin gue. Okay, welcome back to Everyone Speaks by Yots Media, sponsored by Pijar Foundation. Hari ini gue masih bareng sama Sidki. Oke. Dan kita punya satu pembicara yang mantap banget, namanya adalah Rico Putra Ramli. Anjay. Ini dia ada Mbak Rico Putra Ramli. Yes. Yoi. Seorang komedian? Bukan. Bukan. Reviewer gadget, seorang komedian. Enggak, gue maunya komedian aja kan lucu. Bukan reviewer gadget ya? Bukan, gue kebetulan keluarga Peramli. Kalau reviewer gadget yang gitu, Medi Renaldi. Iya. Iya, betul. Mirip kan? Apa lu adiknya? Gue kebetulan sih tetanggaan sebelah. Emang mirip sih. Si beda bapak doang. Baiklah. Hari ini kita bakal ngobrol tentang seputar Rico, perikoan duniawi. Nanti kita bakal coba hubungin sama komunikasinya Rico. Karena kalau kita ngeliat kan Rico ini, lu punya 1 juta followers di TikTok kan? Gokil. Masya Allah. Iya gak sih? Masya Allah. Dan growing kan? Bukan declining kan? Tapi Instagram gue gak sebesar dulu. Enggak dong, kalau itu gak sebesar ade ya. Kopi dulu deh Instagramnya biar sama, biar Dan Rico ini sebenarnya komedian guys. Jadi komedi ya. Jadi banyak komedi di klubnya Rico. Tapi kita bakal coba untuk kulik hari ini hidupnya. Kita coba untuk hubungin sama gaya komunikasinya Rico. Oke. Yoi. Kita mulai dulu dari kayak sebenarnya lu lagi sibuk apa kalau sekarang kok? Aduh, gue sibuk apa ya? Gue sibuk hidup aja sih, bernafas bisa. Gue jalan sana sini, menikmati hasil uang gitu kan. Iya, prestasi. Enggak lah, gue lebih ke ya sekarang emang daily konten. Terus juga gue di sisi lain kan gue lawyer juga ya. Jadi gue masih ada beberapa nanganin kasus di belakang gitu. Jadinya ya kebagi-bagi waktu aja sih. Itu sih kehidupan gue ya. Bener sih. Tapi kalau ntar lu deh, lu lulusan mana? Kampus mana? Universitas Pasundan Bandung. Pasundan nih. IPK lu kalau nggak salah 3,87. Dan dia konfliknya juga lulusnya di 3,3 tahun. 3 tahun. Iya. Alhamdulillah cepet sih. Alhamdulillah kan. Kumlot ya. Berarti lu ceritanya di lawyer. Lawyer. Sana lawyer beneran. Betul. Apa influencer? Kebetulan kan gue baru 1 tahun lagi ya untuk jadi lawyer ya. Karena kan kalau jadi lawyer itu kan kalau misalnya mendapatkan kartu anggota pengacara itu kan lo harus 25 tahun dulu. Sedangkan umur gue masih 24 tahun ya. Jangan bilang gue 30 tahun. Oh gitu. Gue masih 24 tahun. Masih 24 tahun. Marah sih. Ya enggak, takutnya kan netizen gitu. Nunggu setahun lagi. Hah? Nunggu setahun lagi. Setahun lagi. Gue tau lu 24. Gue 24. 24 ya? Mereka pernah pada tua duluan kan pada gue. Ya lebih tua dulu dari Rico udah tua. Oke, lo gue Januari kasih kado gue ya, jangan lupa. Iya, yang 3 kasih ya. Lu susah sih lo. Kayak susah ya nyariin cocok kadonya ya. Susah, nah dia BM banyak soalnya. Jadi agak susah ya Mas. Ya setidaknya yang brand-brand lumayan lah. Anyway, kita mau ngomongin tentang keseharian Rico sebenarnya. Ya. Kalau bisa kita lihat kan Rico ini banyak bikin konten. Sekarang banyak bikin konten bareng sama pacar lu ya? Iya. Calon istri ya? Insyaallah ya. Sekarang lagi umroh. Lagi haji. Oh, lagi haji, benar. Makanya bisa datang ke podcast karena calon istri lagi haji. Iya. Kalau dia lagi ke haji, yang datang sini calon istrinya bukan Rico. Tetap gue sendiri lah. Tetap lu sendiri. Udah gue sendiri, kenapa harus sama dia? Baiklah. Jadi menurut gimana kok? Gue langsung ngomongin komunikasi aja kali. Oke. Jadi kayak gue coba untuk hubungin cara lu berkomunikasi sama audiens lu. Kan lu komedian. Lu kan komedian nih sekarang di konten lu ya kan. Lu bagaimana cara lu berkomunikasi yang akhirnya membuat lu tuh punya banyak followers kayak sekarang sebenarnya? Apa yang jadi tips dan trik komunikasi lu yang lu bawain ke audiens? Oke, gue cerita di awal dulu kali ya. Boleh. Fun fact, gue tipikal orang yang dari dulu introvert sama kamera. Makanya gue gak pernah banget ada dokumentasi gue sama masa kecil. Oh ya? Gue gak pernah mau. Gue kayak marah setiap nyokap gue ngeliatin kamera tuh kayak gak mau gitu-gitu. Alasannya gue jujur banget, gue gak pernah ada foto-foto gue kecil, paling beberapa doang gitu. Gak kayak orang-orang yang sampai di albumin gitu. Gue gak ada sama sekali. Dan pada saat itu gue karena orangnya akademis banget ya. Gue jujur. Jadi kan gue mulai TikTok itu ketika gue pertengahan mulai kuliah ya. Semester 3-an lah tuh awal-awal COVID tuh gue mulai TikTokan. Di situ gue yang kayak awal-awal ngeliat TikTok kayak apaan sih, orang lebay banget. Jujur gue awal-awal pertama keluar adalah ya pasti lebay banget. Karena gue dari dulu tahu itu yang ada Musical.ly. Oh iya. Fine ya dulu ya namanya. Fine kan? Sebelum Musical.ly malah Fine kan? Aduh gue gak tahu. Yang cuma bisa bikin video 6 detik dong itu loh. Oh iya. Oh iya kali gue gak tahu. Maksud lo banget. Ya begitulah. Terus gue akhirnya
ngelihat ke orang-orang rame banget yang nonton ya. Gue akhirnya kayak iseng-iseng aja lah, cuma mau buat lagu kayak lucu banget ya. Lu tau gak sih yang dulu yang zaman bagaikan langit ya gitu-gitu tuh yang pakai gesuk. Masih ini bawa ya? Iya nggak TikTok ya maksudnya? Iya gitu lah, bawa TikTok gitu. Terus gue coba, tapi gue coba berinspirasi kayak gue tiba-tiba pakai kata-kata gitu-gitu. Kayak gini, kayak apa sih freaknya tuh, kayak gue nanya tapi gue jawab sendiri. Kayak kuliah di mana, ngabus di mana, gue jawab sendiri gitu-gitu. Dan ternyata pada saat itu, hari itu mulailah viewers gue yang orang-orang awalnya kan cuma 5 gitu-gitu ya. Ini tiba-tiba kok nyampe 5.000 ya, gue bilang gitu. Gue kaget banget, apa 5.000? Mesti 5.000 nonton orang, apa 5.000 orang nontonin gue kan gue gak pernah ditonton apa 5.000 ya. Gue kan orang introvert banget. Terus kayak gue cuma diem di rumah doang, dari dulu tuh gak pernah keluar. Terus akhirnya sehari kemudian tiba-tiba jadi 13.000, terus naik 40.000 dalam sehari itu. Akhirnya nembus lah ke besoknya itu sekitar di 300.000. Gue yang kayak wah rame banget kan. Akhirnya gue coba liat komentar kayak cakep ya. Orang-orang kan lu ngeliatnya looknya kita ya, looknya kita gitu, kayak looknya kita gimana. Terus ternyata kampus gue di sini. Terus anak hukum ya, cocok nih sama ini, nah gitu-gitulah. Orang cocok-logi gitulah. Nah akhirnya gue bilang, aduh rame juga ya, tapi gue bingung nih mau konten apa ya selanjutnya gitu kan. Akhirnya gue coba-coba lagi buat konten-konten yang lain. Tapi gue masih takut karena kan gue awalnya kan introvert ya, gue bukan extrovert yang orang-orang yang lihat di kamera mau berekspresi gitu kan. Akhirnya gue coba lagi lah pakai lagu-lagu yang viral gitu-gitu, ternyata naik juga. Nah dari situ ya udah akhirnya gue menekuni itu, tapi cuma beberapa konten doang. Akhirnya gue berpikir apa gue buat konten sama nyokap gue ya, gue ngerasa nyokap gue cantik nih gitu kan, Masya Allah gitu ya. Akhirnya gitu, akhirnya gue cobalah konten sama nyokap gue, ternyata beneran boom. Langsung dari situ viewers gue yang tadinya cuma 200.000, 300.000, dalam sebulan kurang gue bisa nembus di viewers 3 jutaan sekian. Sebulan di TikTok itu sama nyokap gue. Gue karena nyokap lu yang bikin konten harusnya. Iya karena nyokap gue mah mengakui, bukan karena gue. Gitu aja. Terus udah kayak gitu ya udah akhirnya naik. Gue coba konten-konten lain, akhirnya bisa sempat buat komedian, joget-joget TikTok dan lain sebagainya. Ternyata naik juga. Akhirnya followers gue dalam suatu bisa nyampe di 50.000-an sekian. Cepet banget. Dan alhasil gue yang jujur pas sampai kampus gue takut ada orang kenal. Iya, pede banget ya gue bisa pakai gue ya. Cuma 50.000 dari Indonesia, 50.000 nggak mungkin teman-teman kampus gue follow gue ya. Ternyata bener nyampe kampus gue terkenal sih alhamdulillahnya. Gue terkenal karena pintar dulu awalnya. Gue mengakui anak Unpas sering nggak tahu gue. Anak Unpas tahu gue semua alhamdulillah. Gue anak dosen banget sih kebetulan Pak. Terus kayak gitu. Pas nyampe kampus beran, ternyata kayak dosen-dosen ngomong, kamu tuh viral masuk TV. Nah ada yang sempat ngomong masuk TV di Trans 7 yang gue nggak tahu apa tuh, yang kumpulan video-video yang gitu. Gue seriusan? Kayak kasih tau sama salah satu teman gue sama guru-guru di situ. Oh iya rame ternyata gitu kan. Nah terus akhirnya ya gue akhirnya menekuni itulah. Terus di situ gue mulailah coba untuk berteman sama teman-teman TikTok yang lain. Contoh pada situ tuh gue pertama kali berteman sama Alwi. Lu tau Alwi gak sih? Alwi TikTok yang sering ngelawak juga gitu, komedian gitu-gitu kan. Gue akhirnya berteman sama dia. Gue yang kayak awalnya nge-follow dia, terus coba komen-komen, dan ternyata dia juga orangnya welcome. Karena jujur gue sebenarnya karena itu tadi gue introvert, gue di kampus tuh sebenarnya gue nggak pernah bukan berteman ya, maksudnya gue berteman sama orang-orang yang ya udah pintar, ya jujur gue ngomong takut sih kebetulan gitu. Karena jujur gue nggak pernah tahu teman-teman gue yang lain, tapi teman-teman gue tahu gue ya gitu. Nah akhirnya gue memberanikan diri kayak aduh Awi ini kebetulan pada saat itu kan lebih tinggi daripada gue ya. Gue yang kayak nggak apa-apa gue coba dulu. Gue ingat banget pada saat itu Awi itu masih di ratusan ribu. Nah akhirnya gue coba follow dia, gue coba komennya, ternyata dia mau ngasih feedback yang bagus sama gue. Dia akhirnya nge-follow back gue, dia ngebahas komen gue, dan berujung pada saat itu gue berteman lah. Kita ketemuan, kita collab dan sebagainya. Dari situ kayak gue ternyata bisa berkenalan sama banyak orang ya gitu kan. Pas gue collab sama Awi akhirnya naik lagi, followers gue naik lagi, berteman lagi sama Cacil. Pada saat itu Cacil gue lagi naik-naiknya. Kita collab juga sama Pina. Terus abis itu Bang Reza, Olivia gitu-gitulah. Cuma terus udah gitu. Tapi yang fun fact-nya gue, karena gue tadi gue bilang gue introvert dan gue kayak malu banget untuk berkomunikasi sama orang. Tapi gue sisi lain di situ gue mencoba untuk buat konten yang duet, tau gak sih duet yang 2 video gitu loh. Gue kira coba duet sama Bang Reza, mohon maaf ya, gue dulu sama Olivia gitu-gitu. Dan itu ramai banget. Akhirnya gue juga jadinya berteman sama Olivia juga. Olivia juga welcome sama gue gitu-gitu. Jadinya
bisa berkenalan banyak orang karena jujur dari gue sendiri sih, gue yang memberanikan diri untuk mendekat sama mereka gitu kan. Tapi ada beberapa juga teman-teman kita yang akhirnya kayak mulai berteman dan lain sebagainya. Ya udah dari situ banyak relasi sih gue jadinya ya. Gitu. Jadinya sering-sering main ke Jakarta karena pada saat itu kan gue jujur gue selama main TikTok sampai hari ini teman terbanyak gue adalah di Jakarta. Teman TikTok ya. Gue dari Jakarta. Maksudnya gue kan sekarang 2 tahun dari Jakarta ya. Karena gue pindah ke Jakarta dan merasa gue baik teman di Jakarta, jadi gue pindah ke sini. Karena pada saat di Bandung gue cuma dikit doang. Karena teman-teman gue paling cuma Awi, Cacil, gitu-gitu doang. Ya udah setelah dari situ gue coba kembangin lagi. Akhirnya gue sempat diundang ke TV juga sama nyokap gue di Pagi-Pagi Ambyar sama Mami Dewi dan sebagainya, dan ternyata mereka sebaik itu sih gitu kan. Ya terakhir terkenal karena itu doang sih awalnya, karena nyokap gue. Terus mulailah karena dulu konten-konten couple sama Cacil sama gitu-gitu. Yang hasil gue bisa ngeraih di 1 juta followers tuh pas di tahun kemarin ya, apa 2 tahun yang lalu deh gitu. Cuma memang sampai sekarang gue mampu agak susah sih ya buat naik karena kita persaingan banyak ya Pak ya. Semuanya agak stuck ya. Iya agak gue bakal turun kalau punya gue. Gue juga turun Pak. Masa tuh tadi ya gue dari 1 juta. Lagi pada nggak follow gue nggak follow. Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kan ya orang mau berevolusi ya. Maksudnya kan ada orang yang mungkin udah mulai nggak interest apa gimana, itu mah gimana orang kan, people come in gue aja sih gitu. Akhirnya tapi gue tetap masih berteman sama yang lain gitu-gitu. Dan gue itu tipikal orang juga dari dulu tuh nggak pernah mau yang untuk public speaking gitu lah. Gue nggak pernah berani untuk ngomong depan banyak orang karena gue takut. Tapi semenjak ada ya TikTok dan gue bisa berekspresi di sana, ada beberapa podcast juga yang mulai ngundang gue, terutama kampus gue sendiri. Terus beberapa brand juga yang ngundang gue juga. Terus ada beberapa kampus-kampus juga SMA yang ngundang gue juga buat jadi ini gitu kan. Ya narasumber gitu-gitu. Akhirnya gue memberanikan diri awalnya kayak aduh, gue nggak berani lagi begini-gini karena kan gue harus nyiapin materi dan sebagainya kan. Walaupun gue kayak capek banget, aduh gue bawa pakai PT lagi, udah lama banget gue pengen pakai PT kan. Cuma karena ada duitnya ya. Mohon maaf tapi ya gitu kan, karena kita dikasih juga jadi gak enak juga, ya udah kita dikasih tanggung jawab besar juga, akhirnya gue datangin itu gitu loh. Ya udah dari situ gue ternyata nggak semenakutkan itu ya untuk ngomong depan banyak orang gitu kan. Walaupun awal-awal gue grogi gitu kayak gini, tadi gue grogi, cuma karena ada lu berdua gitu kan, dan ada dengan teman gue dan sahabat gue juga, gue yang kayak ya udah gitu santai aja gitu kan. Lanjut. Beda sih sama Bapak Dava yang udah beberapa ini ya, dia udah mungkin ratus tempat kali dia udah pernah jadi narasumber gitu kan. Gue ngeliatnya kayak wow keren banget nih orang gitu. Gimik. Tapi menarik sih kok menurut gue ya. Koki Sidki. Oke. Jadi gue ngeliat gue sambil minum ya, nggak apa-apa. Apa. Lu kan introvert ya gue ya. Terus kemudian tadi lu bilang kayak karena lu tahu lu di Bandung gak punya banyak banget teman, ayo lu ke Jakarta untuk berteman sama banyak orang gitu ya. Iya. Kan barusan bilang lu sebenarnya kan introvert, dan gue nangkapnya kayak pemalu juga gitu ya. Lu malu nggak mau muncul depan kamera, nggak mau depan banyak orang gitu. Tapi apa yang akhirnya membuat lu kayak dari seorang introvert akhirnya mau berteman sama banyak orang? Karena networking sama orang introvert itu biasa agak sedikit susah buat networking gitu sama introvert ya. Yang kita sih kayak gitu sih. Biasanya yang gampang networking extrovert soalnya. Kan. Nah, apa tuh yang jadi titik baliknya di mana sih? Sampai lu bisa kayak benar-benar networking sama orang, padahal lu tuh ya introvert. Karena jujur yang pertama gue nyari relasi ya. Itu udah pasti. Kalau kita mau grow up pasti kita harus relasi sama orang. Ibarat kata lu kalau lu kerja mau grow up juga, kerja lu lebih better, lu harus berkomunikasi dengan banyak orang dong pasti. Lu sharing, lu tuker kepala dan lain sebagainya gitu tukar pikiran. Jadi pada saat itu gue mikir, aduh kalau konten gue cuman sendiri doang, gue nggak bisa komunikasi dengan orang, gue nggak tahu nih tren lagi naik apa, terus gue cara buat video FYP itu seperti apa. Ya akhirnya gue coba memberanikan diri untuk udahlah gue ngelawan ego gue lah, gue ngelawan introvert gue demi menjalin hubungan sama yang lain, buat gue grow up sendiri gitu loh. Maksudnya kan demi masa depan gue juga ya. Gue nggak tahu juga kalau gue ternyata ujung-ujungnya gue di entertain juga ya. Walaupun pada saat itu gue dulu karena gue ngarahnya ke akademis ya, gue mikirnya dulu gue sempat daftar tentara, daftar polisi gitu kan. Walaupun gue nggak masuk, ya akhirnya gue coba di lawyer karena bokap gue kebetulan lawyer yang bokap sekarang. Jadi ya udahlah gue jadi lawyer aja lah, ngapain gini kan. Terus paling gue nggak terlalu banyak lihat kamera, karena kan kalau lawyer paling kalau jadi udah terkenal banget baru kita lihat kamera ya. Maksudnya kan disorot sama media dan lain sebagainya gitu kan. Cuma pas saat itu ya karena nggak tahu ya, mungkin kodrat Allah juga gitu-gitu kan. Gue gue ternyata naik di sini dan gue bisa alhamdulillah udah bisa ngumpulin uang dari umur 20-an. Jadinya kayak
kenapa enggak ya, ini rezeki juga, sumber rezeki gue gitu loh. Gue bisa, alhamdulillah banget dengan ada TikTok juga. Gue kayak di awal COVID, yang dimana harusnya orang-orang ini udah mulai susah untuk mencari kerja, karena banyak di PHK, banyak dirumahin, terus ekonomi juga sempat down kan, karena orang nggak bisa pada keluar. Gue bersyukur kayak gue ternyata bisa dapat uang di zaman itu gitu loh. Dan akhirnya gue yang alhamdulillah gue masih bisa nggak minta uang orang tua gitu, walaupun orang tua gue masih menyanggupi gue gitu kan. Ya udah, dari situ gue dengan bermodalkan uang gue yang ada, akhirnya gue coba beranikan diri ke Jakarta. Karena gue yang kayak, aduh ini mumpung ada kumpul-kumpulan anak-anak TikTok nih, pas itu tuh kan kumpulan anak TikTok, gue datengin aja deh gitu kan. Siapa tahu di sana gue dapat relasi lebih banyak, kenal dengan orang-orang terkenal kan. Siapa tahu followers bisa lebih ini, kalau bahasa kasarnya panjat sosial lah ya. Walaupun ya ngaranya emang ada ke situ, cuma kan niat sisi lain gue adalah gue bisa networkingnya bisa lebih panjang lagi ya. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin gue bisa dapat kerjaan dari mereka juga, dapat endorsement dari mereka juga gitu-gitu. Ya udah, pas nyampe di sana, awalnya gue emang malu-malu, jujur gue awalnya malu-malu. Tapi karena gue bareng sama Alwi gitu-gitu, akhirnya Alwi tipikal orang yang emang extrovert dari dulu, ya dia akhirnya mengenalin gue, guys ini teman gue Riko gitu-gitu. Gue yang kayak, hai gue Riko dan lain sebagainya, kenalan, akhirnya ngobrol-ngobrol, sharing tentang konten, sharing tentang profit, endorse dan lain sebagainya. Ya akhirnya ya udah, gue akhirnya sampai sekarang akhirnya ya udah terbuka lebih bisa untuk show up aja ke orang-orang gitu. Kalau gue akhirnya bisa loh, gue extrovert gitu loh. Maksudnya gue yang dari introvert, gue bisa change diri gue untuk jadi extrovert tuh ya mudah sih, asal gimana lingkungan satu sih, sama dari diri lu sendiri ya, dari brain lu sendiri, gimana cara lu mikir. Ya kalau lu mau grow up tapi lu cuman diem doang, kita nggak ada yang tahu ya, karena mungkin ada beberapa orang juga mungkin yang ya emang dia udah bisa di tahap atas, tahap sukses, tapi dia emang cuma diem doang, ya ada juga gitu loh, nggak banyak beda sama orang. Tapi kan zaman sekarang susah ya Pak ya, di mana-mana orang kan pasti harus butuh networking dan sebagainya, even kerja gitu kan. Ya kira gue harus melarikan diri aja sih sebenarnya kayak gitu. Kan apalagi dengan Anda gitu kan. Jadi kayak event gitu Ki. Itu kan tadi titik baliknya, poin baliknya. Tapi lu ada nggak sih dari komunikasi itu ada benar-benar benefit yang nyata buat diri lu sendiri dari komunikasi? Kayak misalnya kalau Bang Dava nih ya, sorry nih kan, kalau dari Bang Dava dia kan orang komunikasi banget kan, dia expert banget ini nih. Terus dia dari komunikasi akhirnya dia bisa dapat jadi trainer, jadi apa segala macam, public speaker, akhirnya dia bisa berdampak, dia bisa dapat duit dari sana juga misalnya, atau dia dapat relasi. Kalau lu dari segi komunikasi, kira-kira itu jadi hal yang poin lebih nggak buat? Poin lebih banget. Yang pertama tadi gue sempat diundang-undang kan, jadi acara jadi pembicara dan sebagainya. Ditambah brand-brand itu banyak yang suka dengan cara konten gue. Jadi konten, jujur ya, gue tuh tipikal orang yang kalau ngomong tuh cepat. Lu ngerasa nggak sih kalau gue ngomong cepet banget? Tapi gue alhamdulillahnya bisa jelas dan maksudnya tuh ngerti apa yang disampaikan. Nah ada beberapa brand yang kayak ini yang gue seneng dari diri gue adalah ada beberapa brand yang biasanya endorse tuh pengen poinnya banyak nih dimasukin nih, tapi lu bingung gimana caranya lu mengubah itu. Tapi bisa jadi dia minta videonya 1 menit, kayak nggak ngotak banget ya, sorry banget, ini talking poinnya banyak tapi lu minta dalam 1 menit. Kayak kalau ngomongnya ya guys jadi nah itu mau nyampe berapa menit gitu. Gue pernah nyoba dan berujungnya cuma 2 menit ya, kayak 2 menit lumayan juga, sedangkan lu minta 1 menit. Akhirnya gue coba dengan tetap cara bicara gue, cara komunikasi gue yang dimana gue bisa menyingkat itu dengan waktu. Akhirnya gue mempercepat cara ngomong gue, tapi terdengar di orang juga enak. Alhasil gue bisa bisa capek itulah kayak orang. Jadi brand-brand yang oke kak, kita approve nih dengan ini nih. Bagus juga, talking pointnya dapat semua. Oh iya dah bagus kak, sesuai dengan waktunya diminta segini gue dapat. Talking pointnya gue tetap masuk, tapi orang juga mendengarnya juga kedengar dapat semua nih talking pointsnya yang diminta sama brand gitu. Itu sih beberapa poin penting ya, maksudnya timbal balik yang gue dapetin dari komunikasi yang gue alami selama ini ya. Tapi sehari-hari lu ngerasain gak sih komunikasi itu? Atau lu sehari-hari nggak begitu ngaruh komunikasi? Gue ngaruh banget sih. Gue ngaruh banget karena tip buat sama keluarga bukan yang penting banget ya. Gue kayak ya gue di WhatsApp juga pasti ada grup keluarga, dan ketika kita kumpul pun kita nggak, jujur kita lebih banyak ngobrol karena yang pertama gue kan udah jauh dari keluarga gue ya, gue di Jakarta, keluarga gue di Bandung. Pagi udah tahun juga, kadang gue ke Bandung itu cuman sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Gue kerja pak, saya kerja nyari duit. Kalau cuma modal jadi ketek madul nggak mungkin. Appreciate. Ya jadi kayak gitu. Jadi pada saat ketemu keluarga gue pasti komunikasi kayak gimana cerita kehidupan adik gue kuliah, adik gue yang sekolah, nyokap gue kerja kayak gimana, bokap gue juga gimana, dan gue
gue juga di Jakarta seperti apa gitu kan. Apalagi pasti yang lebih banyak ditanyakan adalah gue, karena gue yang hidup sendiri di sini dan gue kerja di sini, pasti keluarga gue pengen tahu program itu seperti apa. Jadinya gue yang banyak cerita di situ dan gue banyak komunikasi ya, sehingga ya komunikasi gue udah lancarnya sama keluarga gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya agak berkebalikan ya, kalau Rico kan dari pelan jadi cepat ngomongnya kan. Iya. Karena emang kebutuhannya. Nah, gue banyak dimarahin gara-gara cepetan ngomongnya, cepetan. Oh iya. Jadi gue kayak banyak bilang kayak cepetan kak gitu. Bahkan gue nggak pernah jujur sampai gitu ya. Gue sampai sekarang nggak pernah kalau lihat konten-konten gue, mungkin itu banyak yang kok cepet banget sih ngomongnya gitu. Tapi brand-brand yang kayak udah proof gitu loh. Jujur gue alhamdulillah tipikal orang yang kalau udah ngajuin draft video gitu. Itu cuma satu, maksimal gue selama ini jujur cuma 2 kali. Oh iya, berarti 1 kali preview, 1 kali edit. Udah beres. Gitu. Dan mereka yang kayak udah ke-approve gitu. Dan alhamdulillah gue kira-kira ini gue selalu ke-approve nih, gue baru-baru gini, gue kayak gue udah siap nih, gue ada mau revisi, gue udah langsung mau revision. Iya. Gitu kan. Video yang video-video yang udah gue shoot enggak akan gue hapus dulu, karena takutnya revisi lagi kan. Betul. Tapi gue udah pede aja, gue hapus aja lah memori gue kan gitu kan. Ternyata pas ini gue bismillah aja deh, alhamdulillah kak udah proof ya, tinggal pas aja. Oh ya udah gitu. Tapi kalau misalkan sorry lanjut. Enggak lu. Lu Jadi gue jadi penasaran deh, kan lu sebenarnya kan di keluarga anak pertama ya? Iya, benar kan? Anak kedua sebenarnya, cuma anak pertama udah meninggal di kandungan. Sorry ya. Ya Allah, gue jadi sedih. Sekarang anak pertama gitu ya. Anak pertama di keluarga, terus habis kemudian ada dulu berapa? Adik gue ada 3. Gitu ya. Berarti kan lu sekarang banyak banget ada dalam kondisi di mana lu harus kayak berpendapat gitu ya. Betul. Diskusi sama keluarga kan. Betul. Menurut lu ya, gaya komunikasi lu yang sekarang yang lu pakai apakah sama? Misalnya gini, pertanyaan gue gini. Sama gak sih gaya komunikasi yang lu pakai ketika lu sama keluarga sama gaya komunikasi yang lu pakai ketika lu sama teman-teman dan sama lu konten? Jujur beda, pasti beda banget ya. Karena kalau sama keluarga kan lu lebih deep. Kalau sama keluarga, contoh kayak beberapa adik gue pasti iya di talk gitu ya. Maksudnya kayak jujur nih sampai sekarang gue nggak tahu kenapa, karena gue anak pertama jadi gue tuh serasa jadi bapak sebenarnya, karena bokap gue saking sibuknya. Jadi karena nyokap gue karena mengurus juga 3 anaknya di sana, ada adik gue, kadang mereka juga ada sempat berantem, ada masalah apa yang nyokap gue nggak bisa nanganin karena nyokap gue juga sibuk dengan kerjanya kan. Alhasil mereka semua nih kadang ngeluhnya ke gue, tapi secara personal. Kayak nyokap gue ngomong, kak ini si abang begini-begini, abang tuh adik gue yang pertama. Terus misalkan adik gue yang terakhir, kak si teteh begini ke adik gini-gini. Nah jadinya, tapi di situ gue yang kayak cara komunikasi gue, jujur gue berubah banget antara komunikasi gue dulu sama sekarang. Karena apa? Karena itu tadi seiring berjalannya waktu, umur juga bertambah dan gue tahu cara komunikasi yang benar seperti apa. Jadi ya yang dulu itu gue nanggepinnya selalu yang kayak pakai emosi pasti ada. Kayak lagi kenapa sih? Masa enggak dong. Kan jauh ada. Iya sih, paling ya kenapa sih lagi ini? Cuman sekarang gue akhirnya karena gue nyadar dengan karakter adik gue juga, karakter nyokap gue dan karakter keluarga masing-masing. Jadi gue pada saat adik gue ngadu, gue yang kayak coba permasalahannya apa, jelasin dulu. Nangisnya boleh berhenti dulu nggak gitu. Teteh kenapa? Iya dia begini-gini. Ya udah sekarang boleh nggak dibalikin barangnya dulu, teteh kan tahu adik begini, gue gitu tuh. Dulu tuh gue nggak kayak gitu, gue kayak lagian teteh tuh kan udah dewasa, nah kayak gitu tuh. Gue sekarang karena pada saat itu gue ngerasa adik gue jadi nggak nangkap apa yang gue omongin, dan mereka udah nggak dapet advice dari gue, sedangkan mereka tuh pengen advice dari gue, orang lebih tua dan mungkin kakaknya yang pertama gitu kan. Nah ketika gue berubah cara komunikasi gue seperti itu, akhirnya adik gue yang ya udah, akhirnya mereka baikan gitu. Nyokap gue yang jujur tadinya kerja jadinya agak gimana, jadi agak tenang gitu loh, karena ketika adanya walaupun gitu gue dari jarak jauh gue bisa menenangin mereka gitu loh, walaupun nggak secara intens ya, maksudnya nggak secara ketemu langsung. Nah jadinya gue ngerasa gue kadang komunikasi orang juga even sama keluarga atau orang lain gue harus bisa menyesuaikan diri nih gitu kan. Jadi kalau gue tipikal orang yang akhir-akhir ini gue pasti ngomong duluan, atau enggak karena ada beberapa saat sih gue ngerasa kayak aduh kayak gue nggak ngomong dulu nih, mending dia ngomong dulu baru gue ngomong. Gitu. Ada beberapa gitu, gue kadang menyesuaikan tempat dan menyesuaikan orang juga ya gitu. Nah ketika orang yang ngomong begini, oke, gue harus membatasi diri gue nggak berlebihan kayak gitu. Akhirnya gue coba untuk membiasakan diri untuk ngobrol lama, karena gini, banyak orang yang
baru kenal terlalu oversharing sehingga orang menganggapnya seperti apa. Ada orang yang baru awal kenal kayak so asik banget. Nah itu gue nggak mau tuh, gue takut banget. Walaupun gue jujur gue sempet dulu ya ada omongan kayak gue seperti gitu. Nah itulah tadi mungkin karena gue kaget dengan keadaan sekitar, akhirnya gue yang kayak ternyata gue terlalu oversharing gitu. Nah sekarang gue akhirnya coba bisa membiasakan diri dan gue membatasi diri gue untuk kayak ya udah gue bercanda seperlunya, sebatas wajarnya, dan gue ngomong juga ya kalau lu nanya gue jawab, kalau enggak ya udah gue ngobrol ya biasa aja gitu, sesuai batasan aja. Ini menarik sih soalnya dua hal ya guys ya yang kita tahu barusan dari pesannya Mas Riko ya. Mas Riko. Jawa gue Riko gue sudah. Riko. Lo gue Riko wes ya. Jadi menurut gue ya ada dua hal tadi yang kita tangkap sebenarnya. Yang pertama adalah assertive communication. Gue kayak lo kalau ngomong tuh belak-belakan banget gitu, kayak udah dar was aja. Tapi lo sadar bahwa semua orang yang di dalam bicara lo tuh masih lo perhatikan dulu. Betul banget. Maka mereka lagi dalam kondisi emosi yang kayak gimana gitu. Sehingga lo tetap tegas sebagai anak pertama, tetap asertif ya. Yang kedua lo ngasih feedback sesuai dengan yang di feedback sama orang juga sih. Reciprocal communication sih. Jadi kayak lo continuously ngasih feedback ke orang sesuai dengan feedback sama kita gitu. Jadi kayak bagus sih sebenarnya menurut gue. Cara lu ngomong juga sama kayak gue ya, cepet banget ya? Gue cepet banget. Pihongnya. Dan bisa lebih cepet lagi. Gue cepet lagi ya. Lebih cepet lagi loh. Berarti lu berdua orang visual ya? Ya, orang visual. Lu visual kinestetik apa visual dong? Jadi beberapa konteks lu dari visual kinestetik kayak gimana? Visual itu yang dia suka ngomongnya cepet banget. Jadi dia tuh apa yang dia omongin sama apa yang dipikir tuh lebih cepet apa yang dipikiran. Betul. Iya. Gue gitu. Gue gitu. Makanya lu lebih banyak terlibat dan juga kadang suka kayak ngomong ada beberapa kayak gitu, ada sometimes kayak gitu. Kayak dulu kalau gue misalkan ngafalin gitu ya apa gimana gitu ya, gue tipikal orang kalau ngafalin tuh tapi harus tempat yang benar-benar tenang. Diem gitu. Diem, tapi ada sometimes dikit-dikit gue harus denger lagu-lagu santai. Itu baru masuk. Nah, ada beberapa saat kayak misalkan gue pas di kampus, gue karena saking berisiknya complicated banget dalam kelas, gue yang kayak boleh nggak pada diem dulu, gue nggak bisa konsen. Gue yang kayak gitu, gue nggak bisa konsen gini. Tapi orang-orang akhirnya menyadari gue karena kadang mereka juga minta materi ke gue ya. Gue bilang, lu kalau misalkan mau minta contekan nama gue, lu diem. Ada yang nyontek. Ya nggak boleh. Bukan nyontek, lebih kayak kalau tugas ya mereka nyontek sharing. Nggak boleh tuh nyontek guys. Ya. Bisa gitu ya. Good banget tadi Bang Dafa ya. Gue ngeliat tadi lu berarti ada improvement dari gaya komunikasi. Betul. Tapi dari improvement itu lu punya role model gak sih dari komunikasi, segi komunikasi lo itu yang bikin akhirnya lu menjadi lebih bijaksana tadi kan mengurusi adik-adik kegiatan lu di keluarga? Apa role model gue ya? Role model lu atau siapa? Alwi kah atau kayak siapa gitu? Nggak ada sih, tapi karena gue dulu lebih suka ngelihat cara almarhum bokap gue ngobrol, cara ngedidik anak-anaknya. Terus gue ngelihat juga dari film-film tentang, gue lebih suka banget film-film yang tentang kayak lawyers gitu-gitu. Gitu-gitu cara ngomongnya mereka, cara mereka menghadapi masalah gitu-gitu. Gue kira belajar dari situ. Karena banyak feedback yang gue dapatin kayak itu tadi salah satunya adalah untuk untuk lu berbicara dengan lawan bicara lu, ya lu harus mengerti dulu kondisi orang seperti apa. Karena kita nggak ada yang tahu, mungkin orang tuh lagi sedih atau lagi emosi apa seperti apa, emosional mereka kan berubah-ubah ya orang-orang. Jadi lu harus bisa mengerti akan hal itu daripada lu udah ngomong panjang lebar ternyata mereka nggak menerima itu. Keluarnya jadi kayak ngapain ngomong kayak gitu. Nah daripada lu ada muncul bahasa seperti itu, mending lu kayak coba lu ngobrol secara pelan dulu apa gimana, lu ngerti dulu kondisi mereka seperti apa, baru lu menyesuaikan hal itu. Kalau gue gitu ya. Kayak gitu-gitu. Kayak kadang nih ada temen, kadang kan kita sering ya ditanyain sama temen kita kayak saran dong kayak ini gimana gitu. Nah disitu kadang gue yang 50-50 sih. Kadang ada gue yang benar-benar memberikan advice sesuai dengan realita hidup. Ada juga yang gue kayak ngasih advice netral aja sih, kayak sorry banget gue kayak bisa kayak gini sih, tapi kalau menurut pendapat lo ini ya itu silakan gimana lo gitu. Karena kadang ada beberapa orang yang berbeda pendapat ya, maksudnya kan ketika lo dimintain advice ternyata dia nggak suka dengan advice lo, mending lu netral aja sih kalau kata gue ya gitu. Tapi kadang beberapa gue belak-belakan juga ya, lagian lu begini nih, terus mereka yang ada gitu juga ya, kok ya udah. Jadi mereka tetap menerima apa yang ini. Nah itu tadi kembali kepada gimana diri lu bisa menyesuaikan dengan keadaan sekitar, dengan lawan bicara lu terutama. Kayak gitu. Tapi pertanyaan gue kalau misalnya kan tadi kan kita posisinya di kita ya, ketika kita ngomong sama banyak orang. Tapi ketika misalnya gini, gue cuma nanya pendapat lu sih. Ketika lu ngeliat ada seorang komunikator gitu ya, orang berkomunikasi sama lu, tapi kayak misalnya mereka nggak asertif,
benar reciprocal gitu. Yang di pikiran lu biasanya apa nanti sebagai audiensnya gitu, kalau kayaknya orang kok galak amat gitu, atau kayaknya orang kok nggak merhatiin gue tuh lagi dalam kondisi kayak gimana, kok langsung nyablak gitu. Yang di kepala lu apa kira-kira ketika di posisi gitu? Ya mungkin normal kali ya kayak gitu ya. Gue kadang ada juga yang kayak ini orang gimana sih, nggak jelas banget apa gimana gitu loh. Cara ngomongnya dia kok nggak masuk di gue ya apa gimana gitu ya. Tapi kadang sometimes gue ketika misalkan gue tipikal orang yang dulu ya, kalau misalkan lu udah komunikasi sama gue, tapi komunikasi lu ke gue kayak nggak masuk di gue nih, gue akan bertanya maksud lu apa sih sebenarnya gitu loh. Coba dong jelasin lagi ulang boleh nggak, kalau lu berkenan gitu loh. Kalau misalkan enggak ya udah nggak apa, gue terima apa adanya gitu kan. Cuman kadang kayak misalkan gue jadi audiens di beberapa event gitu-gitu, gue jujur suka bertanya sebenarnya. Cuman tapi gue menyesuaikan diri gue juga ya. Kadang ketika misalnya konteksnya itu masuk ke dalam pikiran gue dan misalnya gue lagi pengen bertanya, gue bertanya. Tapi kalau enggak ya gue nggak bertanya. Tapi ada beberapa sometimes yang mungkin beberapa narasumber yang mungkin ngasih taunya nggak masuk ke kita. Guanya juga kok nggak masuk ya. Akhirnya gue bertanya gitu, Pak mohon maaf sebelumnya saya begini karena gue di kampus dulu kayak gitu. Gue jujur gue tipikal orang yang dari dulu di kampus itu gue kalau ada dosen yang nggak ngerti, banyak orang yang jujur ya pasti lu ngerasain juga sih kayak di kampus sih karena udah lama banget udah capek. Ketika misalnya dosen ada yang ditanyakan nggak usah. Nggak bu alhamdulillah aman gitu gimana gitu. Enggak, kalau gue nggak, gue sengaja banget karena teman-teman gue apa kesel sama gue kayak ini si Riko nih nanya-nanya mulu jadi nggak beres gitu. Gue yang masalahnya gini, gue nggak bisa ketika gue mau melakukan suatu tugas atau apa gitu kan, dalam posisi gue nggak tahu apa-apa nih, gue nggak bisa. Jadi gue kalau misal kadang nih ya udah karena gue bisa mengerti orang lain, mungkin orang lain kelihatannya ini udah pada beres. Ya udah akhirnya gue coba chat langsung ke dosen kayak bu mohon maaf tadi saya nggak ngerti bagian ini, boleh dijelaskan apa gimana gitu. Karena lebih ke apa ya, maksudnya itu tadi sih gimana cara diri lu aja ya, diri lu untuk menghadapi itu semua gitu loh. Ini dua hal lagi nih. Dan lagi kita teori baru lagi. Dua hal. Yang pertama ketika lu nggak clear sama sesuatu, lu seeking for clarity kan. Langsung. Karena kalau misalnya kita, gue juga orang kayak gitu. Iya kan. Which is very good sih. Kalau misalkan lu ngomongin tentang komunikasi, lu nggak seek for clarity, lu akan bingung sih. Kalau bingung, ada lagi namanya barrier of communication. Jadi kayak tiap orang tuh ketika lagi komunikasi pak, pasti kan mereka punya background yang beda. Misalnya gue accounting gitu, atau misalnya lu teknik mesin, gue teknik perkapalan, gue mau mesin aja masih beda kan. Jadi kayak theater of mind orang tuh beda-beda gitu dengan background orang yang beda-beda. Makanya kalau misalnya kayak gue tadi bagus banget sih kan guys, kayak ketika lu nggak ngerti, lu mendingan tanya lagi, seeking for clarity biar lu tuh bisa tahu apa yang harus lu feedback. Karena kalau misalnya lu nggak tahu apa yang harus lu feedback, lu bakal kemana kan? Betul. Akhirnya jadi ngalor ngidul kan. Betul. Itu yang jadi apa ya? Kadang kita berhubungan sama orang jadi nggak enak. Karena lu salah berucap, lu salah memberikan tanggapan karena lu nggak ngerti apa inti poin dari itu. Iya benar. Itu banyak loh orang-orang kayak gitu. Banyak sih, banyak banget. Orang yang kayak banyak banget. Dia akhirnya di tongkrongan lah ya. Di tongkrongan ya. Ngobrol tiba-tiba udah segala macam. Tiba-tiba ada misunderstanding. Tadi apa sih ngomong apa sih? Lu lama soal gue kan jadinya gitu. Enggak sih tuh gak ketawa tuh orang tuh soal asik banget yang ngomong laptop kerja. Kalau misalkan gue bertanya sama lu prefer kondisi di mana ketika lu lagi berkomunikasi sama orang itu lu benar-benar langsung ngerti, langsung klop gitu, atau prefer kondisi dimana kayak lu butuh tahu dulu background orang. Maksud begini, kan kadang-kadang ketika kita sama orang ketemu ada yang langsung klop tuh. Banyak. Kayak gue sebenarnya nggak ngobrol banyak pas awal-awal, tapi gue ngerasa kayak ya nyambung aja gitu. Udah kayak ngobrol dia nyambung beneran gitu. Tapi ada juga momen dimana kayak gue pengen kenalan sama orang, terus habis itu kayak gue pengen tahu nih orang tuh kayak gimana gitu. Itu lebih repot ya buat dari sisi kita kan ya. Kita harus nge-approach orang dulu. Lu lebih prefer yang mana? Gue sih lebih prefer untuk nge-approach orang dulu ya. Gue nggak tahu kenapa, karena kalau gue mau menjalin sesuatu dengan orang, menjalin hubungan dengan orang, gue harus kenal dulu orang itu seperti apa. Gue yang memberanikan diri dulu untuk ngobrol banyak dengan mereka. Biar nanti kesananya juga gue ternyata kalau butuh mereka, gue udah enak nih, udah kenal gitu loh. Karena kita nggak ada yang tahu kan, kita dengan lawan bicara kita yang walaupun kita baru kenal, ternyata orang itulah yang bisa membuat kita untuk bawa kita ke yang lebih tinggi. Kita nggak ada yang tahu gitu kan. Akhirnya gue tipikal orang yang gitu. Jadi itu tadi gue bilang, gue nggak pernah gue harus melawan ego gue untuk gengsi sebenarnya, gengsi untuk ngobrol dengan orang baru. Gue ngelawan itu semua. Karena itu tadi, karena gue tipikal orang yang gue kan kerja juga entertain, ketemu dengan banyak orang pasti. Itu harus. Itu gue harus kenal dengan banyak orang sehingga mau nggak mau gue ngelawan ego gue untuk ya udah. Gue nih ketemu sama orang baru, halo kak gini. Gue ngeliat tuh orangnya nih. Oh, ketika dia ngomong sama orang lain kayak bicaranya begini nih. Gue kadang secara skills gue tahu cara ngomongnya kayak gini.
Jadi gue coba ngobrolin aja deh, gue kayak ayo Kak, gue mau gini kenalan dong, kira-kira apa yang bisa saya bantu lah gitu. Gue ngelihat dari apa mereka dulu, makanya gue tipikal orang yang kalau ngobrol dengan orang baru, gue nge-approach dulu dia, baru kesananya gue berkomunikasi. Oh, I see. Dulu lihat dulu orangnya. Gue ngeliat dulu orangnya. Pasti untuk lihat ya. Ada lagi nih. Teorinya. Jadi kalau cara kayak gini, ini tuh bagus guys. Caranya namanya tekniknya mirroring sih. Mirroring dan pacing. Jadi ketika lu ngobrol sama orang, lu menyesuaikan sama gaya orang itu sih. Betul. Itu sama kayak gue biasa kadang-kadang ketika lu perhatiin deh, ketika gue lagi ngobrol sama Raden, kalau Raden habis ngomong, gue pasti ngomongnya pelan. Pacing soalnya. Iya. Lu menyesuaikan. Tapi kalau pas sama Rico oke, gue ngomong cepet. Iya kan? Ngomong cepet karena lu ngomong cepet. Karena pacing. Karena ketika misalnya di dalam komunikasi itu ada konteks di mana ketika lu mirroring orang akan merasa bahwa lu bagian dari mereka. Iya. Nah, ketika orang merasa lu bagian dari mereka akan lebih mudah untuk sharing sesuatu. Betul. Gitu. Makanya kalau misalkan lu mau networking sama orang atau public speaking gitu ya, lu naik kesempatan pertama, lu cek dulu audiensnya tipikalnya kayak gimana. Kalau audiensnya banyak orang visual, berarti lu harus ngomong agak sedikit lebih cepat. Kalau orangnya banyak yang auditor, mungkin lu harus lebih mendayu-dayu gitu. Kalau orang kinestetik, berarti lu harus lebih ekspresif dan lebih banyak gimmicknya gitu, lebih banyak gerakannya. Gue rasa gitu sih. Tapi cara ngeliatnya gimana tuh? Cara segmentasinya? Kalau gue biasanya akan coba untuk ngeliat ke nih beberapa hal. Kalau misalnya lu ngomongin visual auditory kinestetik ya, ketika lu naik atas panggungnya, lu pasti akan menggunakan 3 kata kunci sih, kelihatannya, kedengarannya, sama rasanya. Jadi gue biasa ketika lagi ngomong naik atas panggung, gue ngeliat ini kelihatannya orang-orang yang pada datang dari banyak tempat nih. Orang-orang yang suka. Ketika gue nanya gitu, itu berarti biasanya orang visual tuh, karena satu kata-kata subliminalnya. Visual. Kalau misalnya gue bilang kayak denger ada yang datang dari luar kota nih gitu. Biasanya ada orang sumringah gitu. Biasanya orang-orang auditornya kesentuh. Jadi kayak dari situ gue bisa ngelihat berapa banyak orang visual dan auditori. Biasanya secara garis besar ya. Walaupun nggak mungkin kita sentuh secara detail, karena kan itu terlalu panjang ya. Kita harus bawa orang satu naik atas panggung gitu. Itu biasa gue lakuin sih. Kalau buat kenal sama orang-orang audiensnya gitu. Tapi selama lu ngisi, lu kan pernah ngisi di universitas segala macam. Lu pernah pakai teknik itu enggak? Gua apa lu nyelihat kayak gitu ya. Audiens lu tuh lu ngerasa nggak kira-kira pas lu lagi ngisi kan depan, oh ini audiensnya kayaknya susah. Kadang gini, biasa kan kalau kita melihat orang, gue juga pada saat jadi narasumber itu gue ngeliat dulu, oh nih muka mereka udah pada capek, karena kelihatan banget dari mimik wajah ya. Ketika mereka lagi pada capek atau enggak, misalkan awal-awal mereka nggak capek, terus ketika gue ngobrol di tengah-tengah mereka kayak udah mulai bosan. Gue coba gue coba ubah cara ngomong gue, cara pembawaannya gue, sehingga gue coba naikin mungkin nada gue, lebih kencengin nada gue, terus gue yang kayak coba interaksi sama mereka, kayak coba dari sini siapa, gitu tuh. Jadi sehingga pada saat itu gue ngerasa, oh benar sih, audiens itu akan ngerasa nyaman untuk mendengarkan narasumber ketika narasumber juga bisa mengerti apa yang sedang dialami oleh audiensnya ya. Kayak gitu. Itulah keadaan sekitar, kita harus mengerti hal itu ya. Mungkin gue nggak tahu lu begitu juga apa enggak. Kalau gue kayak gitu. Gue pernah suatu saat kayak gitu tuh, pas ngelihat lagi audiensnya, padahal 30 menit pertama kita nggak ada yang tahu ya, mungkin mereka udah mulai capek, udah mulai kayak udah gini-gini, udah mulai ngeliat kemana-mana. Oh ini udah mulai bosen nih pasti nih. Akhirnya gue mulai naikin nada gue, terus gue coba juga komunikasi mereka dengan cara yang tanya-tanya langsung, atau misalkan ada nggak sih dari yang, nah itu kan mereka langsung pada langsung naik semua tuh, langsung pada bangun lagi gitu sih. Kayak gitu ya kalau cara gue. Tapi caranya udah sih menurut gue, karena ketika lo bisa baca audiens kayak gimana ketika ada sound, itu bakal betul banget sih. Betul. Jadinya lo terkesannya sama audiens juga nggak yang boring banget, karena banyak banget. Karena gue jujur ya, gue pribadi juga kalau kadang denger narasumber gimana, kayak itu boring banget. Itu pasti semua orang. Normal manusia. Itu manusia. Itu karena dia cuma verbal doang biasanya. Vokalnya nggak ada. Manusia nggak ada yang sempurna, boy. Betul. Itu bukan nabi, boy. Iya. Gimana gue ngerti lah gue kata itu lah. Gitu tuh. Oke. Tapi ketika lu sebagai orang introvert, terus lu maju ke atas panggung, terus lu ngisi-ngisi, lu ada cara buat ngecas energi lu nggak sih? Apa itu adalah sebuah cara lu ngecas energi? Cas energi gue salah satu itu. Yang kedua adalah cara ketika gue bisa membuat mereka untuk interaksi kayak apa ya bahasanya, ketawa lagi atau enggak kayak oh ya kan, nah itu tuh ke gue juga, aduh gue seneng banget nih, akhirnya mereka dengerin gue, mereka mau interest sama gue, itu cara energi. Tapi ketika itu tadi, gue takutkan adalah itu pasti semua narasumber ya, kayak takutnya adalah mereka nggak bisa menyampaikan apa materi yang mereka sampaikan, terus juga mereka ngerasa audiens juga ngerasa udah mulai bosan, dan akhirnya mereka yang kayak udahlah mereka juga udah nggak ini gitu. Itu yang udah kayak udahlah energi gue udah habis juga gitu kan. Tapi gue situ enggak, makanya jujur gue tipikal orang yang energi gue nggak pernah habis. Gue mau sampai jam berapaan pun kalau ketemu orang, tapi orang itu asik dan maksudnya ngobrol sama gue nyambung,
apa jam berapapun gue jabanin untuk ngobrol sama mereka. Yang ini valid sih. Gue pernah sama Riko sampai pagi ya. Jujur. Makanya. Energinya on terus. Kayak gue udah ngantuk. Asal ada minuman, ada maca sih, gue nggak kopi. Oke. Oke. Tapi terakhir deh, lu ada nggak hal yang paling jadi lu terharu ketika ada di posisi ini gitu? Ada nggak hal yang paling terharu? Terharu banget. Paling bangga. Lu ngerasa ini lu, wah gue bangga banget. Gue bangga banget, gue terkenal ya. Salah satunya itu. Yang kedua, Insya Allah mungkin karena dikenal banyak orang alhamdulillahnya. Terus gue juga bersyukurnya banget gue bisa menghasilkan uang di umur gue yang terhitung masih muda banget. Dikala orang pada saat itu kan orang kayak yang kerja masih terhitung lah ya. Ya kan, gue berarti di umur 19 kan waktu itu. Gue umur 19 tuh udah ngasihin uang. Kayak gue inget banget pada saat itu gue ada endorse awal-awal tuh parfum yang di mobil gitu-gitu. Gue cuma di endorse cuma 100.000, gue inget banget. Gue yang kayak seneng banget, gue pengen nangis, jujur gue pengen nangis kayak ini 100.000 pertama gue yang bener-bener ngasihin dari keringat gue sendiri. Walaupun gue cuma kayak ngomong di story, guys ini beli parfum ini gitu-gitu doang. Nah saat itu gue terharu banget karena gue akhirnya gue minta jajan sama nyokap gue sampai bisa alhamdulillah. Terus pakai sebulan gitu tadi. Enggak dong. Alhamdulillah Endorse itu alhamdulillah setelah itu ada lagi dong. Ada lagi. Itu cuma satu doang tuh. Gue akhirnya bisa ngumpulin uang juga dalam waktu 2 tahun lah. 2 tahun gue akhirnya bisa beli mobil sendiri. Itu sih kebanggaan gue. Terus gue bisa beli barang-barang keinginan gue gitu kan. Terus akhirnya juga terakhir gue bisa umroh juga sendiri. Maksudnya kan pakai uang sendiri itu sih yang gue buat terharu, kayak gue sejauh ini gue bisa ngumpulin uang untuk diri gue sendiri gitu loh. I see. Apalagi dari gue, karena kan kalau misalnya jajan gue pasti gue dong pasti. Gue kayak ngasih uang jajan pada diri gue. Itu sih karena kan gue ngeliat, aduh gue kapan ya bisa kayak gitu ya, kayak orang-orang di mana kayak dia sebagai anak pertama yang bisa bawa keluarganya kemana atau enggak jajan keluarganya atau keluarganya. Dan alhamdulillah gue bisa ngalami itu di umur yang gue masih muda, terhitungnya masih di kala gue masih itu kita masih menimba ilmu lah gitu. Iya benar ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, kita udah ngobrol panjang banget nih. Dan cerita lu banyak banget kan ya. Apa kita undang lagi ya? Gua juga tempat ini. Kalau lagi jadinya. Terakhir. Buat teman-teman audiens yang lagi nonton hari ini. Menurut lu, apa yang penting untuk dipelajarin sama banyak orang terkait dengan komunikasi yang udah lu pelajarin dan lu mau mereka untuk pelajarin juga? Iya. Boleh ulang nggak? Nah, mungkin simpelnya tips. Tips and trick yang udah lu pelajarin. Jadi selama ini kan lu udah nimba ilmu. Kan lu bilang lu udah nimba ilmu kan di usia muda. Lu nimba ilmu selama ini segala macem. Kira-kira ada nggak sih lu dari hasil nimba ilmu lu itu tips yang bisa lu kasih buat anak muda di luar sana? Salah satunya kalau misalnya kita lagi nimba ilmu ya, mungkin lu juga ngerasa kita harus banyak berkomunikasi sama orang sih, terutama sama dosen, sama teman-teman sekampus. Apalagi kan kalau gue lawyer dulu kan gue pasti ada praktek-praktek sebagai lawyer, sebagai hakim, sebagai apa di situ ya. Lu diuji untuk bisa ngomong tapi sesuai dengan materi ataupun mungkin sesuai dengan keadaan sekitar ya. Kayak gitu. Itu yang harus lu tekanin dan lu tingkatin sih ya. Kalau misalkan kita mau komunikasi lancar sama orang gitu. Misalkan kita kayak lebih lega gitu loh untuk komunikasi gitu kan. Karena mungkin banyak orang juga yang di kampus cuma diem-diem doang, yang berujung mereka juga susah untuk komunikasi gitu kan. Nah kalau gue tipikal orang yang nggak kayak gitu, karena gue bilang gue dulu akademis banget, akhirnya gue yang kayak memberanikan diri pasti untuk ngomong sama dosen, gue ngobrol sama anak-anak kampus gitu. Walaupun gue introvert tadi gue bilang, cuman di satu sisi gue introvert mungkin dalam hal kayak ngobrol-ngobrol hal-hal yang lain ya. Tapi kalau untuk akademi gitu-gitu, gue pasti ngobrol, gue pasti ngomong, karena itu tadi melatih skill gue untuk ngobrol gitu-gitu kan. Nah terus sama yang lain mungkin menurut gue kayak lu nih harus banget untuk melawan ego lu untuk ketemu dengan banyak orang. Itu sih kayak lu ketemu sama orang, lu kalau sebisa mungkin nggak apa-apa lu untuk kenal duluan, misalnya kayak memperkenalkan diri lu dulu, lu kayak ini. Tapi itu tadi kembali lagi ke lu coba untuk mengerti situasi kondisi sekitar, kondisi lawan bicara itu pertama. Kalau gue gitu. Jadinya kalau ketika semakin lu bisa untuk kenal dengan banyak orang, lu ngobrol dengan banyak orang, mungkin di situ juga bisa beradaptasi cara bicara lu, cara komunikasi dengan orang kayak gitu-gitu. Kalau gue sih gitu ya, apalagi dengan kehidupan itu tadi, gue content creator, gue pasti ketemu dengan banyak orang, dengan brand-brand, dengan beberapa influencer yang lain juga gitu. Kalau gue sih gitu ya. I see, ini menarik buat teman-teman semua. Jadi ya
poin pentingnya adalah lu coba untuk lawan rasa takut lu. Betul. Sebagai introvert untuk ketemu sama banyak orang. Karena gue belajar dia juga, gue kan selalu video dia. Lu mau bisa ngomong depan banyak orang, lu harus lawan itu. Iya benar banget. Oke, itu dia Rico Putra Ramli. Dapat. Dan Siki. Oke, jadi buat lo semua yang mau nonton banyak lagi episode kita, tetap di Everyone Speaks by Youth Media dan Studio Podcast sponsored by Pijar Foundation. Jadi ada tambahan lagi? Udah itu aja. Thank you buat semua yang nonton. Thank you buat Ko Rico. Gue bilang Ko aja. Kang ya. Oh iya. Gue orang tapi gue usah ngadi-ngadi. Iya. Kalau Koko yang di Jakarta gue jadi orang bulu gue. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you. Oke. Ini yang kita udah bosan soalnya nih yang ini soalnya. Sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya. Bye. Bye.